kemudian dari situlah kita bisa lihat ternyata yang pertama, Islam sendiri gak asing sama yang namanya Palestina, gak asing sama yang namanya Al-Aqsa, itu yang pertama. Sehingga ketika Islam dibawakan ke Indonesia, maka otomatis narasi Islam tentang Palestina, tentang Al-Aqsa, tentang Baitul Maqdis ikut terbawa juga ke Indonesia, ke Nusantara. Gak mungkin bicara Islam tanpa bicara Isra Mi'raj, begitu. Maksudnya pada suatu level tertentu akan dibicarakan juga toh Isra Mi'raj, ya. Kalau buat awam-awam atau yang baru-baru masuk Islam kayak zaman dulu ya jelas mungkin akan ada level tertentu gitu ya untuk sampai ke pemahaman itu. Tapi kan eventually akan sampai ke narasi itu gitu, akan sampai ke narasi tentang Baitul Maqdis, tentang Palestina. Itu yang pertama. Yang kedua, setidaknya dari banyak para wali songo tersebut gitu ya, ada beberapa di antaranya yang pernah belajar di Palestina, bahkan satu di antaranya berasal dan lahir di Palestina. Luar biasanya ya ini ya, jadi gini, aneh perlu sampaikan ya, ini mungkin teman-teman pernah dengar ya bahwa Wali Songo itu dulu ada yang berasal dari Palestina ya. Jadi sebenarnya faktanya seperti apa? Faktanya adalah memang di antara para Wali Songo tersebut, setidaknya 4 itu pernah belajar ke Palestina. 1 dari 4 tersebut lahir di Palestina. Bahkan besar juga di Palestina karena keluarga beliau juga berasal dari daerah tersebut. Nah, jadi yang pertama adalah yang paling terkemuka dari Wali Songo adalah Sunan Kudus atau Syekh Ja'far As-Shadiq, yang dimana beliau itu konon katanya nama beliau tersebut adalah karena memang beliau keturunan Rasulullah SAW, maksudnya termasuk dari Ahlul Bait. Dan imam atau bukan imam ya, Syekh Ja'far As-Shadiq, supaya nggak ketukar, karena kalau Imam Ja'far As-Shadiq ini jadi ketukar sama Imam Ja'far As-Shadiq yang asli ya, yang zaman salaf begitu. Karena kan zaman salaf kan emang beliau masih dalam waktu rentang salaf gitu. Tapi kalau ini Syekh Ja'far As-Shadiq atau Sunan Kudus ini, kita sama-sama tahu bahwa sejarahnya akhirnya beliau berdakwah ke Nusantara. Tentunya sejarah Wali Songo juga secara jujur saya bisa sampaikan nggak terlalu tahu detailnya gitu ya. Ini juga pembacaannya cukup agak rumit masalah Wali Songo ya, bisa dibilang. Tapi setidaknya disepakati adalah beliau akhirnya ke Nusantara gitu ya. Dan berdakwah di Nusantara dan berinteraksi dengan banyak bangsa juga menurut banyak riwayat, dan akhirnya menjadikan Kudus sebagai kota dakwah beliau gitu. Bahkan mendirikan masjid Al-Aqsa ya. Nah, kalau PPT-nya ada, itu ada tuh gambarnya tuh. Ini aneh coba restart Zoom lagi ya, semoga bisa. Jadi nama masjidnya Masjid Al-Aqsa. Bayangin itu untuk menguatkan narasi tentang tanah suci Al-Aqsa di tengah masyarakat Nusantara. Makanya aneh sebutkan bahwa gak mudah loh ngebangun Islam di Nusantara itu, termasuk apalagi membangun narasi tentang Al-Aqsa di Nusantara yang zaman dulu belum ada Islam ya gitu ya. Tentunya butuh waktu yang sangat lama dan dakwah yang sangat tabah begitu ya untuk menguatkan narasi itu ya. Mereka kan ya tahu tanah suci Ka'bah aja yang tanahnya antah berantah kayak gitu, pasti kan ngebayanginnya aja susah gitu ya kan. Gimana cara masukkan narasi itu ke dalam pikiran bahkan sampai jiwa orang-orang Nusantara saat itu gitu kan. Tentunya sangat sulit, apalagi bukan hanya memasukkan narasi tentang Baitullah, Ka'bah, juga memasukkan narasi tentang Masjid Al-Aqsa. Tentunya itu butuh effort yang sangat kuat dan bukti niat serius dari Sunan Kudus untuk menguatkan dan menyampaikan dakwah Islam sepenuhnya gitu ya, terutama dan termasuk juga narasi tentang Al-Aqsa adalah dengan membangun Masjid Al-Aqsa di Kudus gitu. Jadi luar biasa ya ini ini sebenarnya udah jadi contoh bagaimana seriusnya para Wali Songo terkait Palestina begitu ya. Kemudian di antara para sunan yang lain, karena waktu kita agak terbatas begitu, kita
Ini kayaknya Zoom-nya udah bisa nih ya. Aneh boleh minta waktu buat login dulu sebentar, sorry. Ada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Yang ini juga unik ya karena kisah beliau terkait Al-Aqsa itu karena memang beliau sempat tinggal di Mesir, konon riwayat gitu ya. Nah, ini kayaknya udah berhasil nih. Aneh masuk ke Zoom lagi insya Allah. Tunggu ya. Dan Sunan Gunung Jati itu menurut riwayat yang sempat kita baca gitu ya, itu ketika ke Palestina, ketika ke Baitul Maqdis, itu mendapatkan pengalaman tasawuf yang sangat luar biasa gitu ya, dalam artian disitulah beliau mendamba bertemu Rasulullah SAW, sehingga beliau itu minta izin ke orang tua untuk orang tua beliau yang di Mesir saat itu adalah penguasa Mesir gitu ya. Tetapi kita perlu klarifikasi juga penguasanya siapa dan apa namanya levelnya seperti apa begitu. Tapi beliau akhirnya berkelana begitu sampai ke Makkah dan akhirnya bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Ada yang bilang bukan hanya bermimpi tapi bertemu sosok nyata ya, karena kalau dalam tasawuf itu kan ada yang namanya melihat Rasulullah secara nyata di saat bangun ya. Tentunya ini keyakinan tasawuf yang mungkin nggak semua kita ikut meyakininya. Tetapi ala kulli hal beliau berjumpa dengan Rasulullah di waktu mimpi kemungkinan gitu. Dan di situ beliau diingatkan apa? Diingatkan bahasanya intinya nanti teman-teman bisa baca lagi riwayat-riwayat ini ya. Ketika engkau mendamba untuk memuaskan spiritualmu begitu ya, bukan berarti harus meninggalkan duniamu gitu. Dan beliau bilang Rasulullah SAW dalam mimpi tersebut gitu ya, tentunya karena mimpi maka bukan dalil tetapi menjadi sumber inspirasi boleh, itu kalau dalam fikih ya. Disampaikan bahwa ya kembalilah ke dunia bahasanya gitu, dan jalankanlah urusan-urusan dunia. Apa yang kita lihat setelah itu? Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah menjadi tokoh yang berpengaruh kan di Jawa Barat, ke Cirebon, ke Banten begitu ya. Jadi luar biasa itu pengaruh dari pengalaman atau perjalanan spiritual beliau Sunan Gunung Jati rahimahullah. Maka dan itu berawal dari mana? Dari Palestina. Jadi memang beliau pernah berguru dan mencari ilmu di Palestina. Dan yang lainnya adalah ada Maulana Hasanuddin dari Banten dan Maulana Aliuddin dari Banten juga. Jadi kalau nggak salah ini kakak adik. Mungkin teman-teman yang dari Banten atau Matlaul Anwar bisa kualifikasi lebih lanjut ya tentang ini. Begitu. Sebentar ini kayaknya berhasil nih. Please. Bisa kayaknya bisa nih. Alhamdulillah. Masuk. Aneh keluar dulu dari yang sini nih. Assalamualaikum. Kok jadi ada gininya tanda-tanda. Oke. Aneh share dulu materinya. Kelihatan ya materinya ya? Oke, bentar. Nah, kelihatan ya itu ya, tulisannya apa tuh? Al-Masjidul Aqsa Manaroh Kudus. Mungkin itu tambahan kontemporer, tapi kalau menurut informasi yang kita baca-baca memang itu nama masjid Menara Kudus begitu.
Lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi setidaknya dari sampai detik ini kita sampai ke kesimpulan bahwa Palestina dengan Indonesia setidaknya secara keagamaan itu sangat terkait gitu. Bahkan bukan hanya sangat terkait dari sisi ajaran narasi teologi keislaman aja begitu ya, tetapi bahkan sampainya Islam ke Indonesia itu ada kaitannya dengan Palestina ya. Maksudnya gimana kaitannya sama Palestina? Mereka menimba ilmu dan menimba inspirasinya dari Palestina begitu. Bahkan ya yang membuat Indonesia, umat Islam Indonesia menjadi kuat, menjadi besar pada hari ini ya karena para Wali Songo yang membawa dakwah Islam ke Indonesia adalah mereka-mereka yang nggak lupa tentang Palestina, bahkan membawa semangat dan inspirasi dari Palestina gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke terkait zaman setelahnya ya, yaitu ketika Indonesia dijajah oleh para penjajah, oleh para penguasa-penguasa dan kekuatan imperialis dari Eropa. Kolonial Eropa yang berdatangan dan menggerogoti Indonesia ya, kerajaan-kerajaan di Indonesia ya berlangsung sangat lama ya. Kalau misalnya dibilang menjajah 350 tahun ya setidaknya keberadaan mereka di Indonesia itu sangat lama sampai 350 tahun gitu. Keberadaan mereka di Indonesia walaupun masalah sampai ke semua wilayahnya ya itu kan jelas enggak. Nah, sekarang akhirnya beralih ke zaman-zaman Indonesia benar-benar bangkit gitu. Karena nama Indonesia itu kan sebenarnya identitas kebangsaan ya, teman. Yang perlu Anda tekanin juga bahwa nama Indonesia itu kan baru kan. Paling itu akhir abad 19 gitu ya. Mungkin bahkan walaupun secara nomenklatur yang akurat mungkin ya bahwa Indonesia yang namanya merujuk ke Indonesia gitu ya, itu mungkin baru ketika ada Sumpah Pemuda atau ketika partai Indonesia Party ya, yang ada Dewas Dekker, yang ada Ki Hajar Dewantara begitu ya. Jadi sepertinya baru dari situ nama Indonesia itu merujuk ke Indonesia yang kita pahami gitu ya. Wilayahnya Hindia Belanda, tapi bangsanya sudah dijadikan suatu bangsa Indonesia gitu. Nah, ini juga nih teman-teman bahasanya ya. Aneh lupa nyampein ini di materi ini ya. Aneh ada waktu berapa menit lagi? Pembawa acara mungkin ada waktu ada ini nggak? Ada informasi nggak? Aneh berapa menit lagi nih? Dapat waktunya. Masih lumayan, masih 15 menit lagi nggak apa? 15 menit atau 20 menitan lagi nggak apa? Belum nyambung. Bentar. Oh. Apa tuh Ustaz? Berapa? Kurang lebih 15 sampai 20 menit lagi. 15 sampai 20 menit lagi insya Allah. Kalau 20 menit lagi, kita langsung aja ke inti materinya ya. Oke. Intinya, identitas kebangsaan Indonesia dan lahirnya kebangsaan Indonesia itu sangat didukung oleh Palestina. Dan ini kita akan langsung lihat bukti-buktinya, nggak usah pakai bumbu-bumbu drama-drama lagi. Kalau di depan ini ada beberapa foto yang perlu kita kenalkan ya. Di paling kiri Mufti Al-Hajj Amin Al-Husaini. Al-Hajj itu ya gelar ya. Namanya Syekh Amin Al-Husaini. Ada Ahmad Subarjo. Ini Abdul Qahar Muzakir yang di tengah. Kemudian ini yang orang Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Namanya dari S ya. Ntar kita lihat lagi deh di materinya ya. Ada di materinya, nanti antum bisa lihat dari situsnya. Kemudian ada Agus Salim. Dan ini semua tokoh-tokoh Indonesia yang ada di depan kita ini merasakan langsung peranan Palestina dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Bukan hanya kemerdekaan, tapi kebangsaan Indonesia. Jadi tentunya sebelum merdeka menjadi Indonesia, maka bangsanya Indonesia. Sebelum menjadi bangsa Indonesia kan sebelumnya adalah
ya masyarakat yang terpecah-pecah gitu ya, sesuai identitas kesukuannya, sesuai mungkin kesultanannya dan kerajaan-kerajaannya begitu. Jadi tokoh pertama yang paling kita perlu catat sebagai pendukung utama Indonesia dalam meraih kedaulatannya, martabatnya dan kehormatannya sebagai bangsa Indonesia adalah Mufti Al-Hajj Amin Al-Husaini. Bagaimana? Yaitu yang paling pertama nih, ini Ane akan ceritakan bahwa beliau waktu itu, di sini ya, ini kalau di foto yang depan ini teman-teman bisa baca, intinya mengundang Abdul Kahar Muzakir ikut dalam Kongres Islam Sedunia ya. Kalau bahasanya sebenarnya bukan Kongres Islam Sedunia ya, lebih tepat lagi Kongres Islam Umum Al-Mu'tamar Al-Islami Al-Am li Baitul Maqdis. Sebenarnya bukan di harusnya, tapi untuk Baitul Maqdis, karena waktu itu tahun 1931 ya. Jadi ini tulisan yang ada di depan ini terkait sama Pak Abdul Kahar Muzakirnya ya. Jadi mulai 1930 Bapak Abdul Kahar Muzakir itu memperkenalkan Indonesia secara aktif di Timur Tengah karena beliau waktu itu di Mesir menuntut ilmu gitu. Nah, padahal Indonesia belum lahir dan waktu itu juga baru Sumpah Pemuda. Tapi ingat, dari sejak Sumpah Pemuda sampai penjajahan Jepang itu nasionalisme Indonesia itu sudah cukup matang gitu ya. Sumpah Pemuda itu kenapa penting? Karena mematangkan kesolidan kebangsaan Indonesia yang sebelumnya nggak terbayangkan sampai level itu gitu ya. Makanya Jepang sampai bela-belain untuk menjanjikan kemerdekaan Indonesia ya. Kita tahu bahwa Jepang sampai bikin propaganda mendukung Indonesia merdeka sebagai sama-sama sahabat Nippon dan lain sebagainya. Kenapa? Karena sangat bodoh kalau misalnya membuang begitu saja cita-cita Republik Indonesia merdeka yang sudah lama dicita-citakan oleh banyak elit Indonesia terpelajar saat itu. Sangat bodoh, itu akan melahirkan pemberontakan dan akan merugikan Jepang sendiri gitu. Makanya bisa dibilang ketika Jepang udah datang ke Indonesia gitu ya, itu semangat nasionalisme dan kebangsaan Indonesia saat itu sangat tinggi dan tidak ragu dan tidak aneh ketika Abdul Kahar Muzakir yang di Mesir saat itu tahun 1930-an juga ikut merasakan dan membawa spirit kebangsaan yang sama begitu. Dan saat itu juga ketika beliau di Mesir, beliau juga didukung oleh Amin Al-Husaini yang beliau itu adalah mufti besar Palestina. Nanti mungkin teman-teman bingung, kok mufti besar Palestina banyak banget ikut campur ngurusin urusan-urusan politik dan kenegaraan. Itu mungkin kita jawab di kesempatan berikutnya. Jadi diajak oleh Syekh Amin Al-Husaini, Abdul Kahar Muzakir diajak untuk ikut ke kongres ini, padahal beliau anggota termuda gitu kan, tapi dapat kepercayaan sangat tinggi. Kalau di slide ini nomor 17 kalau nggak salah. Aduh, ketutup lagi. Ya, nomor 16 ya yang pakai peci ini nih. Nah, ini dia. Jadi yang pertama itu sampai jadi maksudnya gini, beliau itu datang mewakili bisa dibilang Asia Tenggara, tapi beliau diketahui betul identitasnya adalah Indonesia. Namanya Indonesia. Gitu. Jadi sebenarnya dukungannya sudah sejak lama ya, tetapi anggaplah itu kan belum sebagai dukungan resmi ya, tetapi hanya menghadiri undangan sebagai perwakilan Asia Tenggara. Karena tahun 1931 itu Al-Aqsa dalam keadaan dirongrong gitu oleh Yahudi atas bantuan Inggris gitu ya. Itu ada ceritanya lagi. Jadi begitulah intinya. Dan ini juga diabadikan oleh Dr. Sutomo. Teman-teman semua tahu ya. Hari Kebangkitan Nasional kita memperingati Budi Utomo berdiri dan beliau pendirinya, dan beliau pernah ke Mesir dan beliau juga pernah bertemu ini Muhammad Ali At-Thahir. Muhammad Ali At-Thahir siapa? Ntar kita jelasin ya. Muhammad Ali At-Thahir itu adalah sponsor revolusi Indonesia atau sponsor kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Harta beliau
benar-benar disumbangin, bukan hanya harta, tapi seluruh effort beliau disumbangin untuk Indonesia. Namanya Indonesia. Jadi bukan ngwakilin, oh ente orang Asia ya, oh ente lagi dijajah ya, ya kita bantulah. Enggak gitu, enggak. Tapi memang, oh kalian mau bikin negara, oke, nih kita bantu. Oh kalian lagi dizolimi atau berjuang melawan penjajahan Belanda untuk mendirikan Indonesia. Oke, nih saya bantu nih kalian galang dukungan dari Mesir sini, saya yang dukung. Jadi memang didukung dalam rangka mendukung lahirnya Indonesia gitu. Bukan cuma belas kasihan terhadap orang yang lagi terdampar di Mesir aja gitu. Enggak, ini benar-benar sepenuh hati gitu ya untuk mendukung suatu bangsa mendapat kemerdekaannya. Jadi dan Dr. Sutomo waktu itu ke Mesir dalam kunjungannya juga ikut menyaksikan dukungan tersebut, bertemu dengan orang-orang Indonesia di sana yang didanai baik oleh Muhammad Ali At-Tahir ataupun sama Mufti Al-Hajj Amin Al-Husaini gitu. Dan mereka berdua orang Palestina. Amin Al-Hajj Al-Husaini asli orang Palestina. Kalau Muhammad Ali At-Tahir, beliau asli Palestina dari Nablus, tapi beliau pindah ke Mesir untuk berbisnis, makanya jadi kaya dan makanya bisa ngesponsorin kemerdekaan Indonesia gitu. Karena beliau perdagangannya di Mesir dagang minyak wangi kalau nggak salah. Nah, dan Bu Dr. Sutomo menyaksikan langsung. Bahkan selain itu juga media-media di Timur Tengah, kalau dari sumber yang saya dapat sih ini katanya koran Palestina ya. Ketika Indonesia masih dijajah sama Belanda, dukungan untuk menentang penjajahan Belanda itu sudah ada terhadap Indonesia. Tulisannya apa? Ihtijaj Andiyah Yafa ala Wahsyiyah Holanda fi Indonesia. Jadi Belanda waktu itu menamai Indonesia apa? Hindia Belanda Timur kan gitu kan, Hindia Timur. Nah, mereka menolak penggunaan nama tersebut. Mereka memakai nama Indonesia yang dipakai oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Artinya apa? Mereka memakai nama yang kita pakai. Artinya mereka nggak mau ngikutin narasinya Belanda. Gitu. Artinya mereka udah ngikuti sudah selaras dengan nafas perjuangannya Indonesia gitu. Ini Yafa itu di dekat Tel Aviv sekarang dan itu di Palestina. Kalau yang di sisi kiri ini koran Kairo ya. بمراسلة بالتعاون أقامت نقابة الصحفيين المصرية حفلة شاي تكريما للسيد Agus Salim Naib Wazir Kharijiyah Indonesia. Kalau ini kayaknya ini udah merdeka ya, karena ini sedang berbicara tentang masa-masa lalu gitu ya. Jadi kita bisa lihat begitu ya bahwa Indonesia itu sebelum merdeka pun sudah diakui gitu, setidaknya oleh teman-teman dan saudara-saudara kita di Palestina begitu, didukung dan diakui. Nah makanya kita akan bahas sedikit nanti di akhir. Masih ada waktu sekitar 12 menit lagi ya. Dan termasuk juga ketika penjajahan Jepang, dan ini yang terkenal narasinya di tengah-tengah kita mungkin ya, bahwa Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia. Sebenarnya ini yang terjadi. Jadi intinya Jepang sebagaimana sejak awal datang ke Indonesia dan sudah sadar Indonesia itu sebenarnya udah ada niat merdeka, maka sebenarnya dari awal udah diwacanakan, dicitrakan bahwa Jepang mendukung Indonesia merdeka. Tapi nyatanya kan omdo kan, dibikin romusa lah, dibermudak lah, dijajah intinya. Akan mereka kan fasis gitu kan. Nah kemudian setelah lama Indonesia cukup bahasanya memperjuangkan kemerdekaannya, baik dengan konfrontasi bersenjata ataupun kooperatif dengan Jepang, maka Jepang pun menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia pada bulan September 1944, dan akhirnya pada tahun yang sama setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang tersebut, Syekh Muhammad Amin Al-Husaini menyampaikan selamat kepada Indonesia yang namanya sudah ada, dikenal oleh Jepang, dikenal oleh banyak pihak di dunia saat itu, diberikan ucapan selamat karena mendengar janji dari Perdana Menteri Jepang tersebut. Inilah yang menjadi salah satu momentum kunci gitu ya, dukungan Palestina terhadap Indonesia. Nah, ini yang sebenarnya
agak panjang pembahasannya ya, makanya aneh agak mohon maaf ya datang terlambat, jadi materinya kayaknya bakal agak banyak potong. Intinya di saat-saat yang sama ketika Indonesia dibantu, didukung, disupport gitu ya, disokong oleh Palestina baik dari kedua tokoh tersebut, di saat yang sama Palestina itu menghadapi banyak masalah, terutama apa? Terutama Partition Plan PBB tahun 47 dan deklarasi Israel. Oke, bahkan revolusi ini ya. Jadi saat tahun tahun 1929 sampai merdekanya Indonesia, saat itu Palestina masih dijajah Inggris, dan waktu itu gerakan Zionisme di Palestina itu sudah sangat matang ya. Teman-teman bayangin aja, Indonesia yang baru dapat berapa tahun udah bisa Sumpah Pemuda, udah bisa bikin partai-partai kebangsaan gitu ya, mateng kan. Zionis juga sama, maksudnya mereka punya kesempatan dan waktu yang cukup untuk menguatkan identitas kebangsaan mereka, kemudian mempersolid kekuatan mereka dan membuat satu entitas politik di Palestina saat itu. Entitas politik dan militer. Sorry, jangan hanya politik doang, tapi militer. Karena didukung Inggris. Palestina, bagaimana keadaannya? Waktu itu juga berusaha untuk membangun identitas kebangsaannya gitu ya. Karena zaman dulu awal abad 20 menjadi bangsa merdeka tuh tren gitu. Jadi kalau mau jadi negara berdaulat gitu ya, dengan dengan konsep Westphalian gitu ya, maka perkuat identitas kebangsaan. Palestina pun juga beberapa kali berusaha, tetapi mereka kalah telat waktunya sama Zionis yang udah sejak akhir abad 19 itu sudah membangun Zionisme sebagai gerakan nasionalisme Yahudi gitu. Sedangkan kalau Palestina waktu itu bikin kongres dulu, tapi belum terlalu kebentuk, dan bahasanya banyak kendala, terutama dari Inggris sebagai penjajah dan juga hukum internasional saat itu yang masih belum matang gitu. Karena mereka belum siap, maka seringkali mereka terkendala untuk melawan Zionis yang juga kerap kali menteror Palestina dengan serangan-serangan bersenjata yang menewaskan banyak warga nggak bersalah. Sangat sulit, dan negara mereka waktu itu sangat sekali nggak siap untuk jadi negara gitu. Dan kita lanjut ke tahun 1946 dan 1947, yaitu setelah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Kita 17 Agustus 45 merdeka, tapi kan itu kan merdeka di tengah kondisi yang sangat pelik gitu kan ya, bahkan langsung perang habis beberapa bulan setelah itu gitu kan, mungkin beberapa pekan malah. Intinya sangat dekat dari deklarasi kemerdekaan kita langsung perang sampai tahun 49, dan pada masa kritis itu yang datang membela kita adalah orang-orang di Arab sana, terutama Mesir dan Palestina. Jadi ketika Mesir dinyatakan sebagai negara pertama yang mendukung dan mengakui kemerdekaan dan Republik Indonesia, siapa yang membuat Mesir bisa menyatakan hal itu? Ya Palestina. Kita lihat langsung deh. Ada panitia pusat membela kemerdekaan Indonesia yang ini fotonya sedang bersama Mufti Amin Al-Husaini, dan ini kalau nggak salah tahun 46. Ini ketika Agus Salim ke Mesir dan ketemu Ali Tahir. Ini ketemu Amin Al-Husaini. Dan akhirnya Bung Hatta pun ketemu sama Amin Al-Husaini. Dan ini catat ya teman-teman ya, di sini sebentar. Jadi pertemuan ini ya, yang menurut konon riwayat sih sekitar tahun 60 akhir juga begitu ya. Ini satu-satunya nih yang sama Bung Hatta nih. Jadi salah satu yang elit atau top pejabat top di Indonesia yang sampai ke sana. Waduh, apa nih? Oke. Nah, kemudian pengakuan Mesir atas kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia, ini walimahnya tanggal 9 Juni ya, tahun 47, ada Agus Salim dengan Pangeran Faisal, dan waktu itu belum raja, dan ada Mufti Amin Al-Husaini, Mufti besar Palestina. Ingat tahun 47 ya, ingat angkanya nih, 47. Indonesia merdeka tahun 45.
Palestina dijajah atau dalam artian Israel berdiri tahun 48 gitu. Artinya tahun 47 Palestina lagi ngapain? Lagi gawat-gawatnya. Kenapa? Karena negara mereka terancam punah gitu. Waktu tahun 47 ada apa? Partisi PBB kan. PBB menyatakan Palestina dibagi dua antara negara Yahudi dan negara Arab. Negara Yahudi, negara Arab kayaknya sama-sama besar. Tapi faktanya waktu itu Yahudi masih minoritas. Dan Arabnya mayoritas. Mayoritas, minoritas. Harusnya kan dapatnya mayoritas yang lebih gede sebagai haknya gitu kan. Tapi faktanya malah dibagi dua secara setengah-setengah gitu ya. 50-50. Itu kan nggak adil. Itulah kondisi Palestina tahun 47. Dan itu masih sempat buat ngelobi Mesir untuk ngedukung Indonesia. Dan akhirnya pada keesokan harinya, entah ya kok walimah duluan baru akad gitu ya. Akad antara Indonesia dengan Mesir ditandatangani, dan tentunya sekali lagi atas prakarsa dari tokoh-tokoh Palestina, terutama dua tadi ya, Sheikh Amin Al-Husseini dan Muhammad Ali Tahir. Kalau ini keluarga Ali Tahir lagi dijamu atau lagi dapat undangan di Kedubes Indonesia. Jadi emang sangat dekat Indonesia sama Ali Tahir ini ya, terutama ya, karena Ali Tahir ini pebisnis di Mesir yang sangat mendukung Indonesia dari awal dan akhirnya sampai setelah merdeka juga didukung gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa buka situsnya nih ya. Ini situsnya nih memuat banyak dokumen-dokumen ini. Kemudian ini juga ketika Ahmad Soebarjo ke Mesir begitu ya, tahun 1953, dan ini untuk menggambarkan bahwa memang Ali Tahir itu dari awal sampai akhir mendukung kemerdekaan Indonesia dan kedaulatannya, termasuk mendukung proses kegiatan diplomatiknya di luar negeri. Nah, ini yang tadi Ane bilang ya. Kiai Sirajuddin Abbas yang tadi fotonya Ane lupa namanya ya. Kiai Sirajuddin Abbas dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Ormas Islam di Sumatera kalau nggak salah. Jadi ada Pak Ahmad Soebarjo dan ada Pak Sirajuddin Abbas diundang lagi ke muktamar tentang Baitul Maqdis di Yerusalem. Dan saat itu Indonesia mulai membantu Palestina. Karena waktu itu Palestina, ingat tahun 53 Palestina sudah dijajah. Israel sudah berdiri tahun 48. Waktu itu kondisinya Palestina sudah carut-marut dan sudah porak-poranda begitu ya. Sehingga saat itulah Indonesia mulai berkomitmen membantu Palestina dan memberikan bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Dan ini yang cukup terkemuka ya, KTT Asia Afrika. KTT Asia Afrika yang kita kenal sebagai pertanda dukungan Indonesia untuk Palestina itu sebenarnya seperti apa faktanya? Faktanya adalah jadi di sini adalah negara-negara di Asia Afrika ya yang sedang memperjuangkan kemerdekaannya. Perlu dicatat. Palestina waktu itu nggak hadir, nggak ada delegasinya. Kenapa? Karena negaranya memang belum ada identitas kebangsaannya, identitas nasionalnya belum ada. Kalau yang lain, negara lain kayak Sudan, kayak negara-negara yang belum merdeka saat itu, setidaknya identitas nasionalnya sudah ada gitu. Apapun Palestina tidak ada delegasi secara resmi kenegaraan di KTT Asia Afrika, tapi dibahas juga di KTT ini. Dibahas oleh negara-negara saat itu yang juga ikut antipati terhadap Zionis gitu ya, terutama negara-negara Arab, karena waktu itu mandat Liga Arab yang saat itu ikut di KTT Asia Afrika, mandatnya adalah memperjuangkan Palestina di KTT Asia Afrika. Makanya Muktamar Bandung itu terkenal banget di Arab. Di Sudan, aneh ke Sudan, mereka pada nyebut KTT Muktamar Bandung. Orang-orang Palestina kalau nyebut Muktamar Bandung juga tahu gitu ya. Karena Muktamar Bandung itu sangat membekas di komunitas Arab pada saat itu. Termasuk Jamal Abdul Nasir, Jamal itu adalah Palestina gitu dari awal gitu ya. Karena Arabisme kan, persatuan Arab, dan persatuan Arab itu Israel Zionis itu gitu. Yang mengancam persatuan Arab. Nah, makanya tidak heran sama sekali
lagi KTT Asia Afrika membahas tentang Palestina dan menetapkan supaya ini laporan dari Yahudi nih, Jewish Telegraphic Agency, tanggal 22 April 55. Anti-Israel resolution adopted at Bandung. China suspect. Ini ada tanda ininya ya, tanda titik duanya ya. Red China suspect Arabs. Ini ada catatan lain ya. Tapi intinya begini. Saat itu nggak semua peserta KTT Asia Afrika setuju untuk mengutuk Zionisme. Kenapa? Karena beberapa negara yang hadir pada saat itu sudah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, termasuk India. Makanya India itu sahabatan banget deh sama Israel sampai hari ini. Nah, sedangkan negara-negara Arab ketika mengutuk Zionisme itu mengutuknya keras banget ketika di KTT Asia Afrika. Makanya jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya adalah support of the rights of the Arab people of Palestine. Jadi mendukung hak-haknya bangsa Arab di Palestina. Jadi nggak ada kutukan terhadap Zionisme di saat KTT itu, tapi sepakat untuk membantu dan mendukung hak-hak Palestina di Palestina, bangsa Arab di Palestina. Itu dan mendukung keputusan-keputusan PBB untuk membela hak Palestina. Itu KTT Asia Afrika. Dan ketika peringatan KTT Asia Afrika yang baru-baru ini ya, 60 tahun setelahnya, itu juga diingatkan, dibawa lagi agendanya. Artinya memang ini nggak lepas konteks Palestina dari KTT Asia Afrika. Gitu. Artinya apa? Ini mandat dari KTT Asia Afrika, terutama kepada pemerintah Indonesia, untuk melaksanakan ketetapan ini. Ini ketetapan kan ditandatangani di rumah kita sendiri, sama prakarsa kita sendiri, dan dilaksanakan oleh dunia internasional. Artinya ini makanya nggak heran Indonesia sampai hari ini komitmennya adalah mendukung Palestina. Ini kondisi Palestina ya, habis perang Nakbah, Palestina terjajah tahun 67. Palestina bukan hanya terjajah tapi habis wilayahnya karena diambil semua wilayahnya sama Israel. Jadi tahun 67 itu Palestina itu nggak punya wilayah sama sekali. PLO atau yang saat itu sudah dikuasai oleh Fatah yang didirikan oleh Yasser Arafat, saat itu nggak pernah ngantor berkegiatan berjuang di dalam Palestina. Kenapa? Karena Palestina itu udah dikuasai Israel semuanya. Mereka ngantor di Yordania, terus di Yordania diusir ke Lebanon, dari Lebanon diusir ke Tunisia. Palestina dideklarasikan di mana kemerdekaannya? Di Aljazair kan? Waktu itu Aljazair kalau nggak salah ya. Iya kayaknya Aljazair. Karena waktu itu posisi PLO ada di Tunisia, dekat sama Aljazair gitu. Jadi PLO itu tuh bahkan mendeklarasikan kemerdekaan Palestina itu bukan di Palestina gitu, tapi di luar negeri. Karena Israel tuh benar-benar udah ada di seluruh wilayah Palestina, habis daerahnya. Jadi itu kondisi sulit Palestina, dan itu juga yang tetap didukung oleh Indonesia. Tahun 62 waktu itu Palestina tahun 62 itu belum perang 67 ya, belum habis ya, masih Palestina itu masih dibagi 3, ada wilayah Israel, ada wilayah Yordania, ada wilayah Mesir. Dalam tahun 62 itu Soekarno mengingatkan Israel itu tidak melaksanakan haknya Palestina, maka selalu ditentang oleh Indonesia. Selama kemerdekaan Palestina belum diserahkan kepada Palestina, maka selama itu Indonesia menentang penjajahan Israel. Tidak diberikan visa untuk atlet Israel pada saat Asian Games tahun 62, termasuk Taiwan juga karena tidak diakui oleh Indonesia, takut dijewer sama Cina. Tapi intinya apa? Intinya semangat Israel dari pernyataan ini. Palestina harus merdeka dulu. Palestina harus jadi negara merdeka dulu. Baru Israel mungkin bisa lah ngobrol sama Indonesia gitu ya. Itu sebenarnya kesimpulannya kayak gitu ya. Nah, karena waktu udah sempit ya, jadi Ana langsung ke kesimpulan aja. Yang pertama, kesimpulan kita adalah kayaknya secara jelas kita udah dapat kesimpulan yang cukup matang dari awal juga. Ternyata teman-teman udah paham bahwa Palestina adalah bangsa dan negeri pertama yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kenapa kita bilang pertama? Terbukti dari tahun 30 Indonesia sudah didukung kehadirannya dalam pertemuan-pertemuan internasional di di Palestina. Dan juga ketika Mesir mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia, nah saat itu Mesir juga diyakinkan dan didorong oleh Palestina begitu. Kemudian yang kedua, kita harus tolak normalisasi. Kenapa?
tadi ada nih, tahun 67. Tahun 67 ada Khartoum Declaration, yang di situ pemimpin-pemimpin negara Arab bersepakat untuk menolak normalisasi dengan Israel. Ada Trino atau salas laat, la sulh wala i'tiraf wala tafawud mal adui Sohyuni. Tidak berdamai, tidak mengakui, dan tidak bernegosiasi dengan Israel. Jadi dengan musuh Zionis gitu. Jadi bahasanya bahkan bukan Israel, nggak nyebut nama Israel, tapi dengan musuh Zionis gitu. Nah, artinya apa? Konteks deklarasi ini sebenarnya walaupun waktu itu dideklarasikan oleh negara-negara Arab, tetapi pantas untuk diadopsi juga oleh Indonesia. Kenapa? Karena saat itu apa ya bahasanya ya? Nih kita lihat quote-nya Soekarno dan apa namanya kemarin yang dari tadi kita lihat ya. Apa namanya Indonesia mendukung Palestina dan menolak Israel. Kenapa? Karena Palestina setidaknya berhak untuk merdeka gitu. Nah, sedangkan boro-boro merdeka hari ini Palestina ya bahasanya apa ya? Contohnya gini, aneh sederhananya gini. Waktu Palestina berdamai dengan Israel pada saat perjanjian Oslo diwakili oleh PLO. Waktu itu kan salaman tuh kan, Yasser Arafat sama Yitzhak Rabin. Seakan-akan di situ dua negara saling mengakui. Faktanya apa? Sampai hari ini dua negara nggak saling mengakui. Itu yang pertama. Ya, Palestina sebagai negara pada hari ini bukan negara merdeka tapi terjajah. Kedua, fakta lapangan jelas Palestina sampai hari ini sudah terjajah. Baik jalur Gaza yang diblokade maupun tepi barat yang banyak pemukiman ilegal dan pendudukan militer Israel. Yang ngomong bukan aneh, tapi orang Israel sendiri. Orang Israel sendiri yang bilang bahwa yang terjadi di tepi barat yaitu pendudukan militer. Pendudukan militer dalam hukum internasional adalah ada hukumnya gitu, ada ketentuan-ketentuannya. Tetapi gini, pendudukan militer ya itu artinya penjajahan lah. Dan artinya Palestina sampai hari ini masih terjajah, bukan negara berdaulat. Dan sampai hari ini makanya Indonesia nggak pernah ngakui Israel. Maka kalau kita bicara normalisasi itu kan sebenarnya menganggap sesuatu yang nggak normal jadi normal. Ya. Jadi sebenarnya selama ini kebijakan Indonesia adalah, yang menurut Indonesia normal adalah Palestina menjadi negara berdaulat sesuai hukum internasional. Jadi gini, aneh sederhanain lagi. Gini. Solusi dua negara. Makanya kan kalau teman-teman dengar Menteri Luar Negeri kita kalau bicara tentang Palestina selalu membawa solusi dua negara. Maksudnya solusi dua negara apa? Ada Israel, ada Palestina. Tapi batasnya kayak gimana perbatasannya? Ini yang penting nih perbatasannya. Perbatasannya sesuai tahun 48 atau garis gencatan senjata tahun 49, yaitu Palestina ada dua wilayah, tepi barat dan jalur Gaza, gitu. Nah, tepi barat dan jalur Gaza itu maksudnya dua negara. Israel sisanya. Nggak adil dong. Israel lebih gede dan Palestina lebih kecil gitu ya. Memang nggak adil. Tapi kenapa solusi dua negara ini perlu diupayakan dalam artian kenapa sampai hari ini didukung oleh pemerintah Indonesia? Karena setidaknya Israel itu hari ini udah jauh banget kejahatannya melampaui solusi dua negara gitu. Maksudnya gini. Kayak kemarin Yerusalem jadi ibu kota, habis itu Golan dianeksasi, kemudian tepi barat mau dianeksasi gitu. Maksudnya apa? Membubarin negara Palestina. Jadi bahasanya gini, solusi dua negara itu tahap terkecil minimal banget Israel harus menerima adanya negara Palestina di tepi barat dan jalur Gaza gitu. Israel sampai hari ini nggak mau ada negara Palestina gitu, kecuali sangat kecil dan sangat lemah dimiliterisasi gitu. Nggak ada militer yang dilucuti senjatanya, itu maunya Israel. Kalau kata Naftali Bennett, Palestina silakan punya bendera, punya lagu kebangsaan, tapi mereka nggak boleh punya senjata gitu. Jadi negara Palestina, negara-negara akal-akalan gitu. Nah, Indonesia maksudnya solusi dua negara tuh nggak kayak gitu. Negara itu adalah setidaknya solusi dua negara adalah ada tepi barat, ada jalur Gaza, negara berdaulat, perbatasannya seperti itu, dan Israel mundur semua dari tepi barat dan jalur Gaza. Sekarang Israel dan tepi barat di mana? Di mana-mana gitu kan. Seberapa? 30 atau 40% di tepi barat gitu. Jadi kita harus normalisasi dalam artian menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sampai setidaknya
Palestina itu dapat tepi barat dan jalur Gaza 100% berdaulat gitu. Kenapa logika ini teman-teman harus mulai bawa gitu ya? Kenapa? Karena faksi Palestina hari ini pun mulai menerima Fatah jelas dari dulu menerima. Gimana Hamas? Hamas dalam deklarasi atau dokumen politik terbarunya tahun 2015 menyatakan bahwa perbatasan tahun sebelum 1967, artinya tepi barat dan jalur Gaza dapat diterima untuk konsensus nasional Palestina. Jadi kalau di dokumen Hamas tidak menerima Israel dan perbatasan Palestina itu adalah semua Palestina seutuhnya yang kita tahu wilayahnya. Kalau bahasa Arabnya kan minal bahri ila nahar kan, dari Sungai Yordan sampai laut tengah Mediterania, dan itu Palestina dicita-citakan gitu. Bahkan sampai mencita-citakan Palestina itu gitu di internasional. Jadi kita tahu apa yang menjadi standpoint kita atau tuntutan kita, minimal tuntutan kita seperti apa? Tuntutan minimal, tuntutan terendah gitu. Kalau tuntutan terendahnya semua Palestina, ya siapin dulu senjatanya coy gitu. Siapin dulu apa pasti semuanya bisa kerebut gitu. Semua banjir juga Palestina Israel sama kita semua gitu kan, kalau diludahin sama kita semua gitu kan. Jadi sebenarnya kan wilayahnya kan kita pengen semuanya, tapi kan Israel itu sudah mengambil semuanya. Maka setidaknya kita mulai berpikir sebagai pihak yang ingin mewujudkan kemerdekaan Palestina yang nyata. Dan kita coba ikuti apa narasi teman-teman kita di Palestina, baik faksi Fatah maupun faksi Hamas, sebagai upaya apa? Untuk menjadikan mereka merdeka seperti Indonesia. Gitu. Dan yang terakhir ya, maksudnya, tadi ya, selain solusi dua negara, sekaligus perjuangan bersenjata. Aneh nambahin satu lagi, perjuangan kemanusiaan, sosial kemanusiaan. Kenapa? Karena sosial kemanusiaan jauh lebih dibutuhkan setiap harinya oleh bangsa Palestina pada hari ini, terutama hari-hari ini karena Israel semakin mempersulit jalur Gaza. Teman-teman tahu bahwa Israel gampang aja mau bunuh Gaza itu ya, putus aja supply listrik, supply bahan bakar minyak di jalur Gaza gelap gulita dan lumpuhlah ekonomi jalur Gaza. Makanya dukungan perjuangan sosial kemanusiaan itu sangat penting. Tapi juga perjuangan bersenjata. Makanya kita di sini melihat dua-duanya sebagaimana kita melihat Soekarno dan Sudirman. Soekarno malang melintang ke sana kemari, mengirimkan delegasinya untuk bernegosiasi dengan sekutu. Sudirman, nggak mau dia menghadapi Belanda nggak pakai negosiasi, pakai senjata dan pakai gerilya. Dua-duanya berjasa untuk kemerdekaan Indonesia gitu. Dan dua-duanya diakui oleh kita sebagai perjuangan yang penting gitu. Dengan itu kita setidaknya melihat Palestina sebagai bangsa yang berhak untuk merdeka sebagaimana kita dulu berjuang untuk merdeka. Anda rasa demikian ya, kayaknya biar nggak terlalu melenceng waktunya nih. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Tes. Izin cek suara dong. Suara saya masuk nggak? Masuk. Mantap. Lancar. Oke ya, Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran, Masya Allah, katsiran jiddan. Kepada Ustadz, Masya Allah, Ustadz Syauqi Hafid yang tadi Masya Allah udah jelasin tentang Masya Allah deh. Jadi intinya kayak mungkin sejarah yang tertutup itu terkuak di malam hari ini. Semoga terkuak benar ya, Tat.
Ini Afwan, ini kami di sini ada gangguan sinyal. Jadi agak dikit sih, Afwan banget. Sama kok, Tapi kita insya di Allah overall Indonesia it's banyak okay. gangguan kok. Ya Malum, malum, dimaklumi malum. Ustaz. Oh ya, ini gimana Ustaz? Oh ya, ini apakah sekiranya membuka sesi tanya jawab atau tidak? Ini Aneh melihat waktu udah rasa boleh kalau ada atau tanya jawabnya. gini Ustaz. Kan Ustaz, PPT-nya ini kan saya share ke grup-grup ya Ustaz. PPT-nya. Mhm. Mungkin kalau misal ada pertanyaan nanti biar disampaikan di grup, nanti saya sampaikan ke Ustadz, nanti biar di-share gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Karena juga mengingat waktu udah Oh hampir iya, larut boleh, malam boleh, juga. boleh. Tapi kalau Gitu. teman-teman Oh iya gimana? Ustadz, Kalau ngomong-ngomong kalau masalah waktunya mungkin kalau ada yang mau nanya 1 atau 2, kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Mungkin bisa di grup. oh iya Ustadz, misal Ustadz, PPT-nya itu kita share sebanyak-banyaknya gitu. Mati ya kita share sebanyak-banyaknya entah kemana, mati biar kayak syiarnya semakin meluas gimana? Nggak apa-apa Aneh Ustadz rasa gitu. nggak apa-apa. Boleh, boleh. Tafadhol, Oh tafadhol. iya Ustaz. Oh iya, Masya Allah, jazakallahu khairan. Soalnya kayaknya emang kayak gimana Ustaz? Kayak emang khususnya masyarakat Indonesia tuh butuh sebuah kayak ilmu yang seperti ini gitu. Jadi yang selama ini tuh tertutupi sehingga kayak menimbun ghiroh mereka terhadap Islam, khususnya terhadap negara-negara Islam kayak gitu Ustaz. Karena mereka sendiri itu tidak tahu sejarah mereka sendiri. Jadi ya sepertinya sekiranya kayak ilmu-ilmu seperti ini sangat dibutuhkan Oh Ustaz. Masya Allah, iya, jazakumullah aneh khairan mau katsiran klarifikasi karena satu Masya hal Allah. ya. Iya, Aneh mau klarifikasi satu bagaimana hal nih Ustaz? Tafadhol. tentang sejarah ini ya. Aneh bukan mau nambah waktu buat materi ya, tapi jadi kenapa ada beberapa hal yang sebenarnya pengen, maksudnya gini ya, kayak tadi pertanyaan pertama tentang negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Mesir dan bukan Palestina. Tetapi kita tahu bahwa peranan Palestina itu justru bukan sekedar mengakui kemerdekaan, tapi jauh lebih penting karena mereka adalah bangsa dan negeri pertama. Maksudnya apa? Karena hari ini banyak sekali fakta-fakta yang tercampur dengan fiksi-fiksi gitu, atau hal-hal ini dianggap sebagai fakta sejarah gitu. Contohnya kayak Wali Songo sebagai utusan Utsmani gitu ya. Padahal kan sebenarnya enggak. Makanya kayak kita tadi bilang Wali Songo ada yang dari Palestina. Iya betul, ada yang dari Palestina, yaitu Sunan Kudus. Ada 3 lagi yang pernah belajar di Palestina tapi bukan asal sana gitu ya. Bahkan kalau Maulana Hasanuddin itu kan asli sini gitu ya. Jadi kita PR hari ini tuh yang mungkin pesan aja sebagai mungkin closing statement dikit deh. Jadi hari ini tuh itu salah satu PR yang dilihat oleh Haifa Institute gitu ya, bahwa hari ini kita tuh jadi memang giroh kita nih teman-teman yang ada di sini insya Allah girohnya pada bagus. Teman-teman yang lain di luar sana ada yang nggak seperti kita, baik yang nggak terlalu peduli tentang Palestina atau skeptis tentang urusan Palestina. Tahu nggak penyebabnya kenapa? Penyebabnya ada banyak, tapi di antaranya adalah karena selama ini isu Palestina yang sampai ke Indonesia bukannya menjadi fakta yang bisa meyakinkan orang untuk membantu, malah menjadi mendekati mitos. Apa contohnya? Contohnya, narasinya kadang-kadang teman-teman mungkin pernah dengar, kalau Palestina merdeka ntar kiamat dan lain-lain lah. Yang intinya narasi Palestina ini makin lama terbungkusnya tuh jadi apa? Jadi mitos, jadi apa ya? Jadi hal-hal yang lebih dekat ke urusan kiamat, ke urusan akhir zaman. Teman-teman, betul Palestina itu negeri akhir zaman. Episode akhir zaman terjadi di sana. Tahu nggak kata Rasulullah SAW? Episode akhir zaman itu ada urutannya. Dan urutannya itu kalau kita perhatikan, Palestina ini belum tentu terkait dengan akhir zaman yang hari ini. Coba, Palestina pernah dijajah sama pasukan salib. Palestina pernah dijajah sama Romawi dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya narasi Palestina pada hari ini gitu ya,
akhirnya orang bikin narasi semaunya, bikin narasi seenaknya, bahkan kadang-kadang dibungkus sama agama gitu ya, sama dalil-dalil, padahal itu bukan menggunakan dalil-dalil, tapi menyalahgunakan dalil-dalil. Maka apa namanya, pada hari ini yang pertama pesan penutup aneh, kita dalam memperjuangkan Palestina, kita insya Allah cukup dengan fakta, maka Palestina bisa kita perjuangkan dengan lebih solid dan lebih baik gitu ya. Buktinya apa? Buktinya di luar negeri, kayak di Amerika, kayak di Inggris, mereka nggak perjuangin Palestina pakai fakta-fakta aja udah cukup, bikin panas Zionis dan bikin, ya teman-teman tahu kan, kayak 2 anggota Kongres AS yang perjuangin Palestina. Kenapa mereka bisa kuat seperti itu narasinya? Karena pakai data, pakai fakta. Nah, ini hari ini yang di Indonesia kurang gitu. Dan sejujurnya kurang banget gitu ya. Maka fakta-fakta itu yang perlu kita pentingkan, dan bukan hanya fakta-fakta itu, tapi memisahkan antara fakta dan yang nggak fakta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara caranya untuk membedakan antara fakta sama yang nggak fakta itu adalah teman-teman, cara tercepatnya adalah belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris. Karena dengan belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris, teman-teman nggak terkendala lagi seakan-akan dunia itu tuh literatur Indonesia aja gitu. Googling resultsnya apa, hasilnya Indonesia lagi. Mau ngecek sesuatu susah kalau pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Arab gitu kan. Padahal kalau teman-teman hanya googling dengan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang standar, teman-teman akan temu cakrawala yang lebih luas, lebih gampang konfirmasi isu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman pelajari bahasa Arab dan Inggris, insya Allah kita bisa naik kelas dari emosional menjadi rasional. Kita tetap harus emosional, menjaga emosi kita dan mendukung perjuangan kita dengan emosi terhadap permasalahan Palestina, tetapi jangan berpuas diri dengan perjuangan emosional, dengan solidaritas emosional, kita harus juga tambah dengan solidaritas yang rasional. Demikian pesan penutup aneh. Masya Allah, jazakallah khairan katsiran lagi Ustaz atas tadi ya kayak closing statement-nya. Ustaz, ini ternyata ada pertanyaan satu Ustaz. Oh iya, boleh. Oh, normalisasi Uni Ini Emirat Arab ya? mungkin Ustaz juga bisa baca ini, tapi juga kami bacakan dari Mbak Yeni Handayani ya, tentang berita akhir-akhir ini kan Uni Emirat Arab itu sudah bersanding dengan Israel. Nah, pertanyaannya itu mengapa negara-negara Timur Tengah berbeda dalam menanggapi permasalahan Palestina? Apa yang bisa negara Indonesia lakukan dan bagaimana seharusnya? Lebih seperti itu, Ustaz. Monggo bisa dijawab. Gini, normalisasi itu sebenarnya ada bahasan tersendiri ya, tapi intinya negara Arab tuh kapok melawan Israel, bisa dibilang kayak gitu. Tahun 48 kalah semua. Koalisi negara-negara Arab banyak banget tuh. Waktu tahun 67 koalisi Mesir, Suriah, Yordania juga kalah gitu kan. Setelah kalah itu yang tahun 67 tadi, itu mereka masih berusaha untuk ngelawan Israel dengan ngebuat PLO. PLO didominasi oleh Fatah, akhirnya bikin banyak kegiatan-kegiatan melawan Israel. Tapi kegiatan-kegiatan PLO saat itu yang melawan Israel dengan senjata saat itu malah seringkali tidak simpatik terhadap orang-orang Arab. Aneh boleh agak aneh kasih 5 menit kali ya, 5 menit ya. Aneh boleh ngomong 5 menit gak nih? Semoga ada waktu ya. Berarti Silakan Ustaz. Monggo tafadhol. 2 menit 29 kurang lebih. Jadi ketika PLO, teman-teman tahu PLO ya, Palestine Liberation Organization, itu di saat berdirinya tahun 67 juga, tahun 67. Tahun 67 tuh ketika masuk ke PLO ya sebagai faksi terbesar di PLO. Waktu masuk ke PLO dan PLO akhirnya dipersenjatai dan didanai oleh banyak-banyak negara-negara Arab. Jadi gini, waktu negara-negara Arab kalah dari Israel tahun 67, itu mereka masih niat melawan Israel dengan cara mengirim dana dan pelatihan kepada PLO. Di dalam hal ini banyak Fatahnya, tapi PLO itu sebenarnya bukan hanya Fatah, tapi campuran faksi-faksi lain, termasuk faksi komunis. Nah, sampai hari ini ada. Nah, kemudian PLO saat itu berkantor di Yordania. Jadi nggak bisa di Palestina kan, karena Palestina kan udah habis wilayahnya waktu itu. Berkantor di Yordania dari tahun 67,
Dan di situ juga sebenarnya Yordania ada beban moral juga ya. Kenapa? Karena mereka yang gagal mempertahankan Palestina. Jadi merasa oke lah kita tampung para pejuang Palestina dan banyak pengungsi Palestina di Yordania. Tapi dalam nggak lama kelamaan ya, dalam beberapa tahun sampai tahun 70-an, itu faksi-faksi Palestina yang bermarkas di Yordania ya, yang waktu itu PLO ada di sana, itu kayak bikin negara dalam negara gitu loh. Maksudnya apa ya? Agak songong gitu ke Yordania. Jadi apa namanya? Contoh songongnya apa? Banyak kriminalitas ya disinyalir karena pejuang-pejuang Palestina. Ingat ya, mereka ini kan nggak semuanya Muslim dan nggak semuanya Muslim taat gitu. Bahkan banyak komunisnya dan banyak sekulernya gitu ya. Jadi ya nggak terlalu ngerti agama gitu. Nah, banyak kriminalitas, kemudian sering bikin demonstrasi yang terlalu agitatif, bahkan seringkali yang komunis-komunis di faksi-faksi Palestina itu mendiskreditkan Raja Yordania, Raja Hussein bin Tolal, dan Presiden Mesir Jamal Abdel Nasir. Kenapa? Karena dua-duanya selain dianggap gagal membela Palestina, juga dianggap sebagai kekuatan reaksioner. Aneh nggak ngerti ya, di ajaran komunis tuh kalau nggak salah ada istilah itu. Jadi karena mereka dianggap kekuatan reaksioner yang bertentangan dengan aksi massa rakyat dan revolusi aksi massa gitu ya. Mungkin teman-teman pernah baca bukunya Tan Malaka Aksi Massa gitu ya. Jadi mereka harus dilawan gitu. Ini orang-orang Palestina ini akhirnya malah makin bikin banyak masalah. Puncaknya apa? Puncaknya ada aksi pemboman, penyanderaan pesawat oleh bukan oleh PLO, oleh faksi komunis yang namanya tadi Anda lupa sebutin, namanya PFLP atau Popular Front atau Al-Jabhah Sya'biyah. Popular Front nyandera 2 pesawat dari luar negeri loh. Kalau nggak salah satunya dari Belgia, satunya dari Prancis kalau nggak salah. Intinya 2 pesawat. Nah, terus 2 pesawat itu kan dibajak nih. Diparkirnya di Yordania, ya, Kemudian di situ kan proses negosiasi sama Israel berjalan gitu kan. Bebasin tahanan-tahanan kami yang di penjara Israel dan kami akan bebaskan sandera-sandera di pesawat ini. Oke, sepakat. Pembebasan tawanan Palestina dengan balasannya sandera-sandera di pesawat itu. Akhirnya sandera-sanderanya dikeluarin dari pesawat. Kemudian pesawatnya dibom gitu. Sebenarnya nggak ada yang meninggal kan di situ kan. Artinya itu kan cukup etis lah. Tapi Yordanianya marah besar. Lu mau bikin operasi tapi yang nyampah di sini gitu. Kalau mau bikin operasi itu seenggaknya jangan nyampah kayak gini dong gitu. Maksudnya akhirnya kan mereka yang repot dan akhirnya puncaknya di situ akhirnya Raja Hussein memutuskan untuk mengusir PLO dan seluruh pejuang Palestina dari Yordania dan akhirnya mereka pindah ke Lebanon. Apa yang pengen Anda sampaikan dari cerita ini? Maksudnya adalah sejak inilah gambaran bahwa sebenarnya rasa sinis masyarakat Arab terhadap Palestina, rezim Arab terhadap Palestina, itu sebenarnya nggak baru. Udah sejak lama gitu, dari tahun 70-an gitu. Tapi puncaknya adalah sekarang-sekarang ini. Kenapa? Kalau pandangan aneh, Uni Emirat berhubungan resmi dengan Israel, ya wajar. Kenapa? Karena mereka ini kan kepentingannya untuk mendukung Amerika Serikat, dan kepentingan Amerika Serikat apa? Mendukung Israel. Jadi ya sebenarnya intinya ke Amerika Serikat lagi ujung-ujungnya. Dan Ane punya analisisnya terkait ini. Teman-teman bisa buka situs Haifa Institute. Ane tulis di sini. Situsnya masih jelek, tapi Ane udah bikin tulisan tentang itu di situs Haifa Institute. Jadi ada beberapa penyebab kenapa Uni Emirat kayak gitu, dan tentunya jelas-jelas itu pengkhianatan. Buktinya apa? Bukan Ane yang ngomong, tapi semua faksi Palestina, mau yang komunis, mau yang sekuler, mau yang Islamis, semuanya menolak gitu. Jadi ya dan kalau dibandingin sama Turki, nyatanya sampai hari ini hubungan PLO, bukan Hamas, PLO sama Turki itu baik. Waktu Hagia Sophia dijadiin masjid, siapa yang ngasih selamat? Salah satunya Mahmud Abbas, presiden Palestina gitu. Jadi
sebenarnya hubungan Turki sama Palestina itu baik. Walaupun Turki berhubungan dengan Israel, tapi Palestina merasakan sendiri bahwa sebenarnya Turki itu juga membantu Palestina. Sedangkan Uni Emirat ketika berhubungan dengan Israel nih, kemarin nih, udah akad. Ya biasalah orang balik kan berhak memilih pasangan hidupnya begitu kan. Nah, hubungan cintanya udah lama gitu. Tapi sekali lagi itu bukan dalam rangka membantu Palestina, enggak. Palestina enggak terbantu sama sekali, malah semakin terpojokkan. Itu yang pertama. Mengapa negara di Timur Tengah berbeda dalam menanggapi permasalahan Palestina? Ya tadi yang udah dijelasin ya, faktornya politik, intinya begitu. Apa yang bisa negara Indonesia lakukan? Kuatkan dukungan masyarakat gitu, kuatkan dukungan masyarakat. Kita lihat contohnya Malaysia. Malaysia itu kenapa negaranya bisa welcome banget sama Palestina? Karena masyarakatnya welcome dengan Palestina. Jadi pemegang kebijakan, pembuat kebijakan semuanya jadi ikut dengan apa suara masyarakatnya kan, ikut dengan suara konstituennya gitu. Jadi kita harus tetap kuatkan ini. Dan ini yang Ana pengen garis bawahi, bahwa kita itu jangan sampai urusan Palestina itu cuma ada di lingkaran kita doang. Ingat, masih ada teman-teman kita yang non-Muslim, yang sekuler, yang anak kiri, yang anak nolep, yang anak alay. Banyak deh gitu. Mereka semua berhak untuk membela Palestina. Tapi narasinya, mereka tuh beda narasinya. Gitu. Kalau bicara sama anak-anak kiri, ya kita ngerti gitu. Kalau Palestina itu urusan ngelawan imperialisme dan kolonialisme gitu kan. Sama anak sekuler, ini bicara urusan hukum internasional, penegakan hukum-hukum, resolusi PBB. Kalau bicara sama teman-teman yang Muslim dan ngaji, ya jelas. Ini tanah Al-Aqsa, tanahnya Rasulullah, tanah para nabi. Jadi semuanya bisa bela Palestina. Kalau Indonesia masyarakatnya solid, insya Allah pemerintah juga semakin kuat untuk bela Palestina. Kalau aneh sih pengennya Indonesia tuh ada boykot Israel yang produktif, namanya BDS, Boycott, Divest, Sanctions. Di situ boykotnya tuh nggak aneh-aneh kayak sekarang. Boykot yang sekarang itu terlalu kurang akurat gitu ya. Malah boykot produk Amerika. Oke lah, Amerika tuh dukung Israel, tapi jangan gitu dong cara pikirnya gitu. Karena kalau gitu semua yang dari Amerika ya boykot aja gitu kan, dan itu hampir semua banyak kebutuhan juga gitu. Nah maka nanti teman-teman bisa buka BDS, ada listnya di situ. Jadi mereka akurat dalam memboikot produk yang harus diboikot. Teman-teman kalau mau boikot ya mulai aja dari West, mulai aja dari Intel, bukan Intel, HP, habis itu dari kayak Coca-Cola juga deh, Coca-Cola gitu. Tapi yang lainnya belum tentu. Oke. Itu apa yang bisa negara Indonesia lakukan udah dijawab ya. Kemudian secara singkat, kenapa di Amerika bisa banyak orang Palestina? Karena banyak imigran yang ke sana. Amerika kan American Dream. Nah, jadi imigrasi ke sana kuat gitu ya. Dari dulu. Ya dari awal abad 20 pun udah beberapa orang Palestina yang ke sana dan akhirnya jadi banyak di sana. Rasa demikian. Sorry ya tadi yang pertanyaan kedua cuma bisa singkat. Oh iya. Masya Allah Ustaz, jazakumullah khairan katsiran atas tadi tambahannya yang Masya Allah, insya Allah sudah insya Allah menjawab semuanya. Kalau mungkin nanti ada mungkin tambahan kayak tadi, insya Allah bakal kita buka question section di grup, nanti bakal kita kirim ke Ustaz, nanti bakal kita share juga Ustaz. Oke, oh ya Ustaz, barangkali ada closing statement lagi nggak? Closing statement pesan-pesan gitu sebelum penutupan nih. Karena rasa udah cukup ya. Tadi yang terkait, terutama yang tentang bahasa tuh. Nah, terutama yang tentang bahasa. Nah, itu pesan terakhir aja. Oh iya, dengar-dengar Ustaz bisa bahasa Hebrew ya, Tat? Bahasa Ibrani. Aneh bisa nulisnya, lagi belajar. Kalau mau belajar bahasa Ibrani, temen aneh ada yang lagi belajar juga gitu, tapi udah lebih advance dari aneh. Di Haifa Institute kan ada satu anak S2 Oxford, jadi dia juga lagi belajar bahasa Ibrani juga gitu ya. Tapi nanti kayaknya Haifa Institute mau bikin sesi kursusnya sih, karena di Indonesia sebenarnya kan ada satu pengajarnya. Nah, itu pengen kita coba bikin sesinya lah, mendatangkan beliau gitu. Iya. Oh iya Ustaz. Ustaz bisa kalau baca-baca lagi nyoba-nyoba gitu.
Coba Ya bisa. Allah. Anu Karena Ustaz, tulisan apa Ibrani kan pakai harokat kayak tulisan Arab. biar baik. Apa nih Ustaz, kalau misal ingin bergabung dengan Haifa Institute gimana tadi caranya Tat? Kalau Haifa itu Apakah kan ada prosedur tersendiri? kalau ini kan komunitas apa namanya akademik ya. Jadi ya kalau Ya. mau apa namanya mau coba ya mungkin nanti kita buka sesi kayak apa namanya kayak kita udah bikin bukan daurah apa namanya ada seminar. Kita udah pernah bikin seminar sekali dan di situ biasanya kita ngejaring gitu. Jadi mungkin nanti kita akan buka lagi seminarnya begitu. Kalau mau apa namanya? Kalau mau gabung mungkin kapan-kapan kita akan bikin seminar itu insya Allah. Semoga teman-teman bisa follow semua Instagramnya. Sorry aja ya karena kita informasi jarang update di Facebook sama situs gitu. Biasanya di Instagram gitu. Baik Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah. Sekali lagi jazakumullah khairan katsiran. Dan ini mengingat waktu udah jam berapa ini? Jam 9:30 lebih, Masya Allah. Karena ya tidur larut malam juga takutnya nanti gak bisa bangun tahajud ya Tat. Masya Allah Ustaz. Betul. Ya, jadi ya Masya Allah ya mungkin kita cukupkan ya Ustaz mungkin. Jadi ya Masya Allah kita mendapatkan banyak ilmu yang tadi ya semakin membuka hasanah sejarah tentang sejarah yang selama ini tertimbun. Nah, karena kalau misal sejarah tertimbun itu pasti ya kayak nggak bakal jelas jalannya. Orang kayak akarnya air aja nggak jelas, pasti ya sampai ujung-ujung pohonnya pun nggak jelas. Maka dari itu ya ini sebagai ikhtiar kita ya untuk semakin mengupas sejarah khususnya Republik Indonesia ini agar apa? Agar cita-cita bangsa kita ini khususnya ya dan pasti berkorelasi dengan akidah kita Islam yang tertancap di Indonesia ini semakin jelas. Wallahu a'lam bishawab. Langsung saja kami yang diamanahkan menjadi MC dan juga diamanahkan menjadi moderator, mohon undur diri ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau bagaimana. Dan kalau ingin follow Haifa Institute bisa di-follow di Instagram @Haifa Institute dan ini ada linknya udah di-share di room chat ya. Nanti langsung klik aja, langsung follow biar tahu updatean terkini ya Ustaz tentang Palestina dan Israel dan seputar dunia Islam. Insya Allah. Jadi kurang lebih seperti itu. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Oh ya, sebelum penutupan, dong tolong semua partisipan on mic dan say thank you to Ustadz Syauqi dong. Monggo. Yuk, on mic semuanya. Say thank you to Ustadz Syauqi. Dan mic belum? Allah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Nah, baik juga terima kasih ya jazakumullah khairan udah bisa silaturahim sama teman-teman semua. Semoga setelah corona bisa silaturahim beneran. Bertemu. Amin, insyaallah. Insyaallah Ustaz, masyaallah. Baik, kami undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman makasih ya semuanya. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum. Anda pamit.